Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prapti Wahyuni SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Binangun Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 dengan materi Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia dengan model pembelajaran problem based learning pada kurikulum Merdeka. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Monggo Bapak Eli dan Ibu Ina dan observernya mau menyapa anak-anak, silahkan. Alhamdulillahirobbilalamin. Nggih Pak, nggih, alhamdulillahirobbilalamin Bapak. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa biar pembelajaran kita semuanya bisa berjalan lancar. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang telah memimpin berdoa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini lancar ya, KPN-nya. Lengkap? Masuk semuanya? Masuk ya. Alhamdulillah. Hari ini kelas 10 1 masuk semua. Ihil nggih? Alhamdulillah. Ibu mau menyampaikan nanti materinya mengenai topik pertamanya, yaitu Pancasila, perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian submaterinya adalah rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu waktunya nanti 90 menit. Kemudian sebelum materinya itu, materi yang kemarin itu nanti membahas mengenai dasar negara juga ya, mengenai Pancasila juga. Yang sila pertama sampai sila kelima ya. Sebelum materinya dimulai, kita mengadakan suatu seperti yeliran ya, yang Ibu pandu ya. Tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi. Terima kasih. Alhamdulillah. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Ibu mau menuliskan, yang kemarin materinya mengenai Pancasila kan? Sila-sila pertama sampai sila kelima ya. Sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, itu kita melaksanakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Contohnya itu kita melaksanakan sila pertama adalah beribadah, melaksanakan sholat 5 waktu yang beragama Islam. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu gemar melakukan kegiatan sosial, menggalang dana. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sikapnya adalah apa? Cinta tanah air dan bangsa. Ya. Tadi contohnya itu menyanyikan lagu nasional, gitu kan? Ya, itu contoh dari sikap cerminan dari sila ketiga. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu melaksanakan musyawarah untuk mencapai mufakat. Yaitu kemarin diadakannya pilihan ketua OSIS di SMA Negeri 1 Binangun. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Itu cerminan dari sikap sila keempat. Kemudian sikap sila kelima, yaitu contohnya banyak ya. Ini mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diadakannya suatu koperasi. Pancasila, perumusan Pancasila sebagai dasar
negara. Perhatikan, ini topiknya mengenai Pancasila, perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian subnya, materinya adalah perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bab 1 Pancasila itu tujuan pembelajaran. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya yang kedua, menguraikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya, memberikan contoh penggunaan produk dalam negeri. Perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini ada usulan dari tokoh, ya, yaitu pendapat Muhammad Yamin menyatakan 5 dasar negara kebangsaan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, dan 3 peri ketuhanan, dan keempat peri kerakyatan, dan 5 kesejahteraan. Pendapat Profesor Dr. Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 pada rapat BPUPK berikutnya, itu Supomo menyampaikan 5 dasar mendasari negara Indonesia yang integritas sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir batin. Dan keempat adalah musyawarah. Dan kelima adalah keadilan sosial. Pendapat Soekarno. Soekarno menegaskan dasar negara adalah filosofi groundset atau fondasi, filsafat atau pikiran yang sedalam-dalamnya yang menjadi dasar untuk mendirikan negara Indonesia, di antaranya 1. Kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Selanjutnya, keempat adalah kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Mengenai di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang, kemudian panitia 8 yang terdiri dari golongan kebangsaan dan golongan keagamaan. Sekarang yang ke golongan kebangsaan, yaitu Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, kemudian Muhammad Yamin, kemudian A.A. Maramis, kemudian Muhammad Sutarjo, kemudian Kartodikusumo, kemudian Otto Iskandar Dinata. Pada akhir pertemuan, 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas panitia 8 membentuk panitia 9 yang berlangsung di kantor besar Jawa Hokkaido. Yaitu panitia 9 ini anggotanya, ya, ada 9 orang. Tolong perhatikan. Pertama ada Soekarno, itu menduduki sebagai ketua. Kemudian Muhammad Hatta itu wakil ketua, ya. Selanjutnya Muhammad Yamin, selanjutnya adalah A.A. Maramis, selanjutnya adalah Ahmad Subarjo, kemudian Kiai Haji Ahmad Wahid Hasim, kemudian selanjutnya Kiai Haji Ahmad Kahar Muzakir, kemudian selanjutnya Haji Agus Salim, selanjutnya adalah Raden Abikusno Cokro Suyoso. Ketika panitia 9 mengadakan rapat di rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni 1945, pada rapat ini mereka berhasil, ya, merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Rancangan ini diberi nama Mukadimah. Ya, oleh siapa? Oleh Soekarno. Kemudian lanjut lagi ada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Oleh siapa? Oleh Muhammad Yamin. Iya. Selanjutnya adalah Gentleman atau Agreement oleh Sukiman Wiryo
Joyo ya. Di dalam Piagam Jakarta terjadi perubahan tata urutan Pancasila dari susunan yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Prinsip ketuhanan, yaitu tadi dalam pada Piagam Jakarta menjadi sila pertama, yaitu bunyinya sila ini menjadi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan tetap diletakkan pada sila kedua. Namun redaksinya disempurnakan menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya prinsip kebangsaan Indonesia. Pada sila pertama dalam rumusan Soekarno menjadi sila ketiga pada Piagam Jakarta. Sila tersebut pada Piagam Jakarta menjadi berbunyi Persatuan Indonesia. Seperti itu. Lanjut. Kemudian prinsip mufakat atau demokrasi. Pada sila ketiga dalam rumusan Soekarno menjadi sila keempat ya, pada Piagam Jakarta. Kemudian sila tersebut menjadi berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selanjutnya prinsip kesejahteraan sosial pada sila keempat dalam rumusan Soekarno menjadi sila kelima pada Piagam Jakarta. Kemudian sila tersebut menjadi berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi Jepang yaitu Marseille Terasui mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau Dukurusi Jumbe Inkai sebagai penerus BPUPK. Pertemuan dengan Tauresi yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945 ini, mereka mendengar bahwa pemerintahan Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama. Pada sidang pertama ini pula, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan diikuti perubahan sebagai berikut, yaitu kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tokoh penting di balik perubahan ini adalah Muhammad Hatta. Setelah mendengar keberatan tokoh-tokoh Kristen di wilayah Indonesia Timur atas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, ya, bagi pemeluk-pemeluknya pada Piagam Jakarta, Muhammad Hatta segera mendekati tokoh-tokoh Islam untuk
bersedia mengubah rumusan kalimat tersebut. Selanjutnya nanti ada suatu pengelompokan ya, diskusi. Ini Ibu ada tugas ya LKPD. Setiap kelompok 6 ini ya mengerjakannya, nanti didiskusikan. Setelah itu nanti ada presentasi. Berapa kelompok untuk maju presentasi? Sekarang didiskusikan, waktunya 15 menit. Sambil kalian kerjakan, Ibu akan muter menilai kalian. Ya, monggo silakan. Ada kesulitan? Mbaknya? Mas, ditulis semuanya. Itu tokoh-tokohnya. Ada kesulitan enggak? Enggak. Nanti maju ya, insya Allah ya, atau menanggapi ya. Ya. Selanjutnya, ada kesulitan enggak? Enggak. Nanti tolong diperhatikan untuk presentasinya ya. Masnya. Nanti ini kelompok 5 ya, berarti kalau ada waktu prestasi. Kalian? Oh, 6. Oh, itu yang 5. Ya, iya, diisi. Enggak apa-apa, nama kelompoknya ditulis. Iya. Iya, ditulis. Iya, ditulis. Ini 1 ya. Terus ini 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti 4 ya. Ya, ini 3. Pas apa lebih? 1 menit. Oke, nanti lebih 5 menit nanti baru maju. Ya. Maju, iya maju aja lah, biar enggak maju aja nanti. Enggak, kelompok 1, kelompok 3, kelompok 5, itu aja lah ya. Gitu. Ya semuanya yang misalnya nanti kelompok 1 maju kayak kemarin yang simulasi pertama. Ya, biar semangat. Silahkan untuk maju ke depan kelompok 1. Monggo silakan. Mbaknya. Mas. Bunter aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ainur Fikrina Syarita Hasna. Nama saya Zahra Naifa Fairul Sakit. Nama saya Ainur Metan Hutara. Nama saya Bayu Jalapo. Nama saya Rahman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi tokoh perumusan Pancasila. Kami akan mengambil tokoh pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno mempunyai rumusan dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun contoh atau sikap dari setiap rumusan. Contoh dari rumusan nasionalisme atau kebangsaan Indonesia adalah 1. Melakukan upacara bendera dan mempunyai toleransi dalam menjalani kehidupan antar nasional. Contoh dari sikap rumusan internasionalisme atau kemanusiaan. 1. Tidak semena-mena terhadap orang lain, mengetahui bersamaan hak dan kewajiban. 3. Berbakat tentang demokrasi. Mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 2. Menghargai pendapat tiap anggota keluarga. 4. Bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah keluarga. Tidak mengikut teman atau tetangga yang berbeda agama, ras, suku, bangsa, dan dengan kita. 2. Harus saling menolong sama manusia. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda sehingga terbina kerukunan hidup. Setelah rumusan dari Insinyur Soekarno, peran tokoh dari Insinyur Soekarno adalah sebagai tokoh perumusan dasar negara dan sebagai ketua PPKI. Sekian hasil pemaparan diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Tuh, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasan dari kelompok 1 tentang perkenalan. Saya Riri Arianti sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan menanggapi bahwa materi yang telah disampaikan kelompok 1 sudah jelas, tepat, dan mudah dipahami. Singkat, saya mengajukan pertanyaan berikut. Siapa yang menetapkan Pancasila secara resmi menjadi dasar negara Indonesia? Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan. Sebelumnya terima kasih kepada Saudari Rimin yang telah memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada kelompok kami. Siapa yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 18 Agustus 1945. Sudah jelas? Terima kasih. Bertanya lagi? Udah. Ya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jadi kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan karena kesalahan datang dari saya dan kelompok saya. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh, 1, 2, 3. Silakan kelompok ketiga. Siapa ini? Ini ya, monggo silakan. Tanggapi tadi. Tanggapi saya. Oh, sebelumnya menanggapi tadi ya, yang kelompok 1 mengenai tokoh pertamanya adalah Insinyur Soekarno, ya, itu sebagai ketua PPKI juga, ya, itu 5 asasnya sudah ada ya, 5 asasnya tadi yang kalian udah ketahui ya, dipahami semuanya. Insinyur Soekarno sebagai Bapak Ketua PPKI, ya, PPPKI ya, itu sudah. Selanjutnya kelompok selanjutnya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Musa. Perkenalkan, nama saya Sita Mutiara. Perkenalkan nama saya Muhammad Putra. Perkenalkan nama saya Ibu Sadebo. Perkenalkan nama saya Hibari Gunawan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya tentang salah satu tokoh yang merumuskan dasar negara. Tokoh yang akan saya presentasikan adalah Mr. Supomo. Kemudian rumusan yang dibacakan oleh Mr. Supomo lalu kesatuan kenegaraan juga keseimbangan lalu berarti 4 musyawarah 5 keadilan rakyat. apa peran tokoh Mr. Supomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia? Supomo mengambil peran besar sehingga Indonesia berhasil
BPU PKI yang dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1945. Baik, apa ada yang ingin bertanya? Lanjut ya, kelompok. Saya Oh, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Adikina, Juliana Putri, Saudara Puspita Mbakiri, Elvan Mauna, Elia, Jajar Fatili, Elvan Manfakta. Terima kasih atas penjelasan dari kelompok 3 tentang rumusan dan peran tokoh Profesor Sutomo dengan jelas dan tepat. Tapi izinkan kelompok saya mengajukan satu pertanyaan yang akan dilakukan oleh saya. Pertanyaannya adalah tanggal berapa Profesor Dr. Sutomo mengusulkan rumusan dasar negara. Terima kasih. Baik, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dr. Sutomo mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Apakah sudah jelas? Baiklah, terima kasih atas jawaban dari kelompok 3. Kelompok kami telah puas dengan jawabannya. Itu saja yang mau kelompok kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi mengenai tokoh yang kedua adalah Bapak Supomo ya. Itu rumusannya yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 ada 5A asas ya. Ada persatuan, ada kekeluargaan, ada keseimbangan lahir dan batin, ada musyawarah dan ada kesejahteraan rakyat. Iya, seperti itu ya. Udah paham semuanya? Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada Insinyur Soekarno, ada Supomo, ada Muhammad Yamin. Kemudian Ketua BPUPK siapa? Bapak Raji KRT? Iya, Rajiman Widyodi Ningrat. Itulah adalah Bapak Ketua BPUPKI. Selanjutnya Ketua PPKI siapa? Insinyur Soekarno. Iya. Ya, seperti itulah ya. Udah jelas semuanya? Ada yang bingung? Ada yang mau tanya? Tidak. Oke. Sudah paham semua ya? Baik kelompok 1 sampai kelompok 6. Ya. Oh, ini pertemuan pertama ya. Mungkin ada yang mau tanya? Nggak ada? Tidak. Ya, ini untuk pertemuan pertama, nanti ada pertemuan yang akan datang ya. Nanti barangkali ada yang tanya atau apa ya. Waktunya udah cukup ya. Kita berdoa dulu ya. Monggo ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silahkan, waktunya kiranya cukup sekian ya. Monggo ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan. Udah ya. Barangkali ada kekeliruan, kesalahan. Demikian ya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Kurang lebihnya kita akhiri. Akhir kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.